Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang mudah-mudahan ini bisa menjadi PR bagi para orang tua di luar sana. Oke Pak Afi, apa yang ingin kita bahas Pak? Oke Pak, ya jadi ini ada sebuah postingan di dunia psikologi Pak. Eh, ada banyak kasus anak melawan sama orang tua. Ya banyak lah ya. Mungkin nggak jauh-jauh dari sekitar kita mungkin ada. Atau mungkin saya juga dulu kayaknya pernah lah gitu ngelawan orang tua gitu. Tapi ini nggak separah ini Pak, ini ada yang sampai membunuh orang tuanya. Gitu. Nah sementara di postingan psikologi itu dia bilang ini bukan salah anaknya. Nah ini gimana Pak? Maksudnya jadi anaknya nggak salah ya? Masa iya sih anaknya pasti ada salahnya juga dong kalau menurut saya gitu. Oke, jadi gini Pak, ketika anak pas dewasanya mereka melakukan sesuatu yang tidak semestinya, seharusnya ini jadi warning Pak bagi para orang tua. Ada apakah dengan anak saya? Misalnya anaknya tukang ngelawan sama orang tuanya, dikasih tahu susah, ngejawab terus. Kalau misalnya kita mau fair ya dengan anak, kita nggak terburu-buru gitu, menjudge mereka, menyalahkan mereka. Pasti yang terlebih dahulu kita lakukan, kita melihat diri kita dulu Pak ke dalam. Apa saja yang sudah kita lakukan selama ini terhadap anak kita? Pernah nggak kita hadir dalam tumbuh kembang mereka? Bukan pas weekend aja Pak ya, tetapi dari hari Senin sampai hari Jumat. Apakah keberadaan kita itu terdeteksi oleh anak-anak kita? Jangan-jangan kita selama ini terlalu sibuk Pak, sampai lupa punya anak. Nah akhirnya karena kesibukan kita ini, kita jarang sekali Pak berkomunikasi dengan anak-anak kita. Kita pikir anak-anak kita ini terlalu kecil untuk diajak berkomunikasi. Ya sudah, cukup sama mbaknya saja misalnya. Atau sama susternya saja. Nah akhirnya anak-anak kita ini tidak pernah mendapatkan sentuhan dari orang tuanya. Kalau anak tidak dari kecil Pak, kita berikan sentuhan kasih sayang, ya nggak heran Pak, pas anak-anak kita besar, anak-anak kita tidak pernah berkasih sayang sama orang tuanya. Karena ada hukum tabur tuai Pak. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Misalnya anak nih, kurang ajar sama orang tuanya. Masa sih Pak, kalau kita sudah mendidik anak-anak kita dengan benar, anak-anak kita itu tega Pak melakukan hal yang kurang ajar sama orang tuanya? Tapi kalau kita hanya ya sekedar hanya bisa memenuhi kebutuhan fisiknya saja Pak ya, atau secara materi saja, ya wajar Pak. Anak-anak kita ini terbentuk tuh bukan karena andil orang tuanya, tapi lingkungan lah yang mendidik anak-anak kita. Kalau lingkungannya benar, kalau lingkungannya nggak benar gimana Pak? Misalnya yang di dekat anak-anak kita ini orang-orang yang istilahnya memberikan pengaruh yang buruk. Pasti kan anak-anak kita itu akan merekam pengaruh buruk tersebut. Terus orang tuanya kaget, kok anak gue begini ya? Perasaan gue nggak pernah ngajarin ya? Ya lo kapan ngajarinnya, masalahnya begitu Pak. Jadi itu Pak. Ya jadi faktor didikan orang tua itulah yang tetap menentukan ya. Pastinya. Ya, tapi kan kalau itu kan masih kecil nih. Misalnya anggaplah ketika dia sudah merantau entah mengembara ataupun dia udah kan ada juga anak yang mungkin nggak seberuntung kita gitu bisa sampai usia sekolah sampai lulus masih dekat dengan orang tua. Kan ada juga anak yang misalnya mungkin dia entah orang tuanya merantau apa entah TKI lah entah apa misalnya gitu. Atau jadi memang ada beberapa hal yang tidak membuat mereka tidak bisa bertemu gitu kan. Atau enggak, ya saya sih setuju kalau misalnya udah
tinggal serumah tapi nggak tahu apa-apa tentang anaknya, itu emang aneh, ajaib gitu ya. Iya. Dia tahu tentang anaknya dari tetangganya, padahal tinggalnya sama dia. Iya. Tapi kan ada juga anak-anak yang misalnya dia ya itu tadi yang saya sebutin, orang tuanya Merantau. entah itu merantau atau ya itu tadi sih masalah kesibukan, kayak orang tuanya berangkat pagi terus pulang malam anak udah tidur, misalnya gitu ya, kayak gitu. Jadi baru bisa balas dendamnya pas weekend gitu. Kira-kira gitu. Nah, Ya, nah itu kan mungkin dia juga nggak mau seperti itu ya. Kerja kan apalagi pulang macet misalnya kan, misal dari kantor itu udah sore ternyata nyampe rumah malam karena macet misalnya gitu kan. Nah, itu apakah kendala-kendala seperti itu apa nggak bisa jadi dimaklumi misalnya gitu. Sekarang saya ingin tanya balik nih ke Pak Afi. Siapa sih Pak yang tugasnya untuk mencari nafkah? Mencari nafkah. Oh, ayah atau suami. Ya, seorang ayah kan? atau suami. Nah, sekarang ibunya kemana Pak? Kalau misalnya Pak Afi tadi bilang orang tua itu saking sibuknya harus bekerja pagi siang malam hingga nggak memiliki waktu Pak. Apalagi sampai merantau keluar negeri. Akhirnya lupa punya anak. Nah sekarang yang tugasnya mencari nafkah itu siapa Pak? Ayah, suami. Kan seorang ayah kan. Apakah seorang ibu juga diwajibkan Pak untuk mencari nafkah? Ya kalau setahu saya dalam agama sih nggak wajib. Nggak wajib kan? Terus kenapa kita wajibkan? Akhirnya dua-duanya mencari nafkah, pagi, siang, malam, apalagi sampai merantau, akhirnya anak kita nggak ada yang ngurus Pak. Nah terus kita kaget, pas ketemu sama anak kita dipanggil om. Atau dipanggil tante gitu. Yang dipanggil mama malah si mbaknya. Iya. Ada juga begitu. Kan kocak Pak, kalau kejadiannya kayak begitu. Terus kita ngeluh, kok anak saya nggak deket ya sama saya? Lo pakai nanya. Kenapa kita nggak sadar diri gitu Pak? Dengan tanda-tandanya tuh anak kita itu nggak respect sama kita. Apalagi kalau sampai nggak mau manggil nama kita itu dengan awalan mama atau papa. Atau ayah misalnya kita bukan bunda gitu. Ya, kan berarti ada yang salah Pak dengan cara kita mendidik anak-anak kita. Nah ini, jadi saya nggak heran Pak apa yang kata postingan yang tadi di awal Pak Afi baca ya, berkaitan dengan anak sampai ada yang berani melawan orang tuanya, bahkan berani membunuh orang tuanya. Itu saya nggak aneh. Karena nggak pernah dipupuk kasih sayang dari kecil, Pak. Hingga mereka dewasa. Jadi di sini ini kadang suka orang tua, kalau saya kasih tahu, suka mencari pembenaran, Pak. Emang ibu nggak boleh mencari nafkah? Emang ibu nggak boleh berkarir? Ya sekarang saya tanya, emang anak lo itu bukan karir lo? Ya nggak? Emang ibu harus karir di kantor terus gitu, Pak? Nah ini. Ya itu lebih harus prioritas ya. Ya iyalah. Kita kan istilahnya itu harus put first thing first, Pak. Dahulukan yang utama. Bukan yang kita dahulukan nafsu kita. Kita pengen cari uang sebanyak-banyaknya untuk siapa sih, Pak? Untuk anak. Hah? Untuk anak. Bukan buat kita dugem, kan? Bukan. Alasannya justru itu kan, ini kan untuk anak saya juga. Nah itu, masalahnya kita senangnya mencari alasan. Akhirnya, kita jungkir balik, ya, cari uang, tetapi anak kita nggak merasakan, Pak, hasil jeripayah kita. Nah, ini yang sangat disayangkan, Pak. Kalau orang tua itu nggak pernah sadar. Terus, orang tua juga kadang suka lucu, Pak. Sudah tahu nih, dua-duanya sibuk. Anak dititipkan lagi, Pak. Misalnya, dijauhkan dari rumah. Ya, ditaruh di suatu sekolah yang menginap. Itu tambah lagi, Pak. Kapan ada kesempatan gitu orang tua dengan anaknya saling bercengkrama, ya, saling ya mencurahkan kasih sayang.
Kan ada telepon, Pak, ada WA, ada video call. Beda, Pak. Kalau kita bertemu secara fisik tuh beda. Ya makanya kan kita kadang kalau hanya dengar suaranya atau hanya dengan video call, kita merasa kurang puas gitu, Pak. Karena memang manusia itu ditakdirkan untuk menjadi makhluk yang bersosialisasi secara fisik gitu, Pak. Ini hanya sebagai alat bantu saja, Pak. Jangan dijadikan hal yang utama. Ya, makanya kan, kenapa sih kalau di Islam gitu, Pak ya, kita disuruh bersilaturahmi. Ya karena itu, untuk kita bertemu secara fisik. Agar ada ikatan batin yang kita ciptakan. Tetapi kalau kita nggak pernah bersilaturahmi, bagaimana Pak ikatan batin itu bisa terbangun? Lewat chat gitu. Nah itu Pak, maksud saya. Jadi ya memang hal ini perlu diupayakan Pak. Nggak bisa kita hanya ya menyerahkan kepada nasib suatu saat nanti anak saya akan ingat saya. Akan ingat jasa-jasa orang tuanya. Nah itu Pak. Ya, jadi kalau misalnya, tapi itu emang sih kondisi idealnya seperti itu ya, idealnya seperti itu. Nah kalau misalnya kondisi ideal itu, mohon maaf ya, saya potong ya, itu harus diciptakan Pak, harus dipaksakan. Nggak ada kata lain Pak. Ya. Jangan kita selalu berasumsi itu kan yang idealnya Pak. Saya kan kurang ideal, ya gimana coba? Iya, jadi nggak, orangnya jadi nggak, orang-orang jadi merasa itu ya kalau saya kan nggak ideal, jadi saya nggak harus begitu gitu ya, ya kan? Jadi alasan kayak begitu kan? Iya. Kecuali mungkin yang orang tuanya memang udah nggak ada, misalnya kayak istrinya ya kayak yang bapak bekerja tadi, terus istrinya udah meninggal atau mungkin janda yang suaminya udah meninggal. Nah mungkin itu kali dia kan harus mencari nafkah ya, beda cerita itu ya, beda kondisi ya. Ya makanya Pak, kalau kita nih istilahnya sudah tidak memiliki pasangan lagi karena ditinggal, meninggal gitu Pak ya, segeralah kita menikah lagi Pak. Jangan ditunda-tunda. Tujuannya supaya bisa keurus anaknya gitu ya? Ya bukan itu saja, agar keluarga kita ini jadi benar gitu Pak. Karena keluarga itu nggak bisa dibina dengan hanya satu kepala rumah tangga. Baik itu seorang ayah atau seorang ibu. Harus lengkap Pak. Kita jangan sampai nih, kita beralasan karena kita meninggal gitu oleh pasangan kita, terus kita berlama-lama Pak nggak nyari pasangan karena udah bucin gitu. Ini kan salah juga Pak, karena perintah nikah itu wajib Pak hukumnya, bukannya sunnah. Karena kalau kita nggak segera menikah, kalau kita udah punya anak Pak ya, nanti anak kita siapa yang bisa dijadikan suri toladan bagi dirinya? Kan dia butuh suri toladan seorang ayah, dia butuh suri toladan seorang ibu, nggak bisa salah satu Pak. Terus kita biarkan kejadian itu bertahun-tahun lamanya, Pak. Hingga anak kita dewasa. Nah, terus kadang juga orang tuh suka beralasan, Pak, anak saya, Pak, melarang saya menikah lagi. Waduh, padahal anaknya masih SD. Itu kan konyol gitu, Pak. Kok kita jadi kalah sama anak, urusan kayak begitu? Ya, seharusnya kita mikir Pak, kalau anak kita ini tidak ada yang mendampingi kedua orang tuanya, nanti anak kita Pak jadi timpang secara psikologinya Pak ya. Karena yang namanya batin anak kita Pak, itu harus terpenuhi Pak. Kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nggak mungkin salah satunya saja Pak. Jadi misalnya anak kita laki-laki nih, dia bisa melihat Pak, figur seorang ayah itu bagaimana, seorang laki-laki itu bagaimana dalam memenuhi tanggung jawabnya. Terus dia bisa melihat figur seorang ibu, bagaimana seorang ibu itu memenuhi tanggung jawabnya dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya. Akhirnya anak kita ini mendapatkan sesuatu yang lengkap Pak dari kedua orang tuanya. Nggak timpang. Dia bisa kadang menempatkan dirinya, kapan waktunya tegas, kapan waktunya lembut.
Dia bisa Pak, jadi nggak tegas mulu dari awal, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Karena yang dilihat ayahnya, terus misalnya ayahnya tukang marah-marah gitu. Dia dari bangun tidur udah jadi pemarah Pak, sampai dia mau tidur lagi. Dia nggak pernah melihat sosok ibunya yang lemah lembut. Akhirnya ketika anak kita menjadi anak yang kasar, ya jangan salah Pak. Karena dia nggak pernah melihat bagaimana kelembutan itu dipraktekkan. Ya. Jadi ini Pak, ini nggak bisa main-main Pak. Makanya saya setuju banget ketika kita mau mengangkat tema ini. Karena ini sering diabaikan Pak. Kadang saya pas ngisi seminar parenting, ada ibu-ibu yang protes. Masa Pak Doni ibu-ibu nggak boleh berkarir sih? Ibu mau karir apa sih? Nah, mau jadi direktur Pertamina gitu? Ya maksud saya ketika kita memiliki tanggung jawab ada keluarga di rumah, memang itu bukan karir. Apakah yang disebut karir itu harus jadi direktur? Ya, menjadi direktur rumah tangga itu bukan profesi. Ya, kalau kita mau bilang itu profesi, Pak ya. Oh, tapi kan jadi direktur rumah tangga nggak ada duit. Yang ada makan hati gitu. Nah, ini Pak, kalau dalam kacamata kita tuh sesuatu itu harus dihitung dengan uang terus. Kita dengan keluarga sendiri aja berhitung Pak. Parah nggak? Kalau menurut Pak Abi gimana Pak?